Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kami berada di Padang Mangateh, di lokasi peternakan sapi. Melihat situasi di sini, ada padang rumput yang luas, dan tadi di awal pintu masuk juga kita melihat ada sapi. Kami teringat dengan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Setiap surat itu punya nama masing-masing. Ada yang diambil dari bagian awal dalam surat tersebut, seperti Al-Qari'ah, Yasin, dan yang lainnya. Dan ada juga penamaan surat dalam Al-Quran itu diambil dari kisah yang terdapat di dalamnya. Nah, di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Dinamakan dengan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah tentang sapi betina. Ya, berawal dari misteri pembunuhan. Ada seorang laki-laki yang tidak punya keturunan, tapi dia kaya raya, ya, dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka agar tidak terjadi tuduh menuduh, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah, mereka mendatangi Musa alaihi salam untuk menemukan solusi siapa pembunuh orang kaya tersebut. Diceritakanlah kasusnya. Ya, setelah mendengarkan kasus itu, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Innallaha ya'murukum an tathbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Orang Yahudi itu terheran, orang Bani Israel maksud kami. Terheran. Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kau mengejek kami? Artinya, ketika Musa alaihissalam mengatakan Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina, mereka menganggap itu adalah ejekan. Mereka datang ke Nabi Musa untuk meminta solusi, ya, agar membongkar misteri pembunuhan tersebut. Apa hubungannya dengan perintah menyembelih sapi betina? Lalu Nabi Musa alaihissalam menegaskan dengan mengatakan, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk orang yang bodoh. Maksudnya Nabi Musa ingin menegaskan bahwa yang dia katakan tadi adalah sesuatu yang serius. Ya, bukan main-main, bukan mengejek juga, ya, tentang kasus yang sedang mereka sampaikan. Ya, karena hal itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh. Artinya menanggapi satu masalah dengan bercanda, apalagi dengan ejekan, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Nabi Musa bukan orang yang bodoh. Nah, ketika mendengarkan kasus itu, Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Setelah Nabi Musa menegaskan dengan perkataan ini tadi, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh, ya, maka mereka paham bahwa apa yang dikatakan Musa itu serius, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Cuma masalahnya di sini, Allah, ya, pada awalnya memberikan perintah yang simpel, tidak rumit, tidak menyulitkan mereka. Sembelih sapi betina, itu saja perintahnya. Tapi mereka malah menyulitkan diri dengan mengatakan, ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba tanyakan kepada Rabbmu, sapi betina yang bagaimana? Padahal perintahnya sangat jelas dan tegas. Sembelih, ya, sapi betina. Sapi betina mana saja, yang penting betina. Tapi mereka menyulitkan diri, ya, dengan mengatakan sapi betina yang bagaimana. Karena mereka ingin menyulitkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala sulitkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban melalui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, Innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda, pertengahan di antara itu, yang pertengahan.
Kemudian tidak cukup sampai situ, ya. Padahal itu sudah rumit, ya. Padahal itu sudah rumit untuk dicari sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda, ya. Tapi pertengahan di antara itu. Mereka mengatakan, ya, mereka makin menyulitkan diri, yang seperti apa lagi masih belum jelas, ya, masih belum jelas lagi bagi mereka. Maka kemudian Nabi Musa menjawab lagi, ya, ketika mereka menanyakan tentang warna sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda, tapi pertengahan di antara itu. Mereka bertanya lagi, warnanya apa? Apa warnanya? Ini kan menambah sulit, gitu. Padahal yang tadi pun sudah sulit. Ini mereka menambah lagi, ya, kesulitan untuk diri mereka sendiri. Warnanya apa? Nabi Musa mengatakan, inna baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning tua yang enak dipandang. Ditanya lagi, yang bagaimana? Gitu. Masih belum jelas juga lagi bagi mereka. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa sapi betina yang diinginkan adalah sapi betina yang tidak dipakai untuk bekerja, tidak dipakai untuk membajak, tidak juga dipakai untuk mengairi, ya, pertanian, gitu. Sampailah pada akhirnya mereka mengatakan, barulah jelas sapi betina yang dimaksud, sapi betina yang diinginkan, ya. Padahal awalnya, ya, sangat simpel perintahnya, tapi akhirnya menjadi rumit karena mereka sendiri yang menginginkan, ya, hal itu. Sapi betina yang tidak tua, tidak juga muda. Sapi betina yang warnanya kuning tua, yang sedap dipandang. Sapi betina yang tidak dipakai untuk, ya, bekerja, tidak untuk membajak, tidak juga untuk mengairi. Dan itu sulit untuk mereka temukan. Tapi akhirnya ditemukanlah. Setelah ditemukan sapi betina yang diminta, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukul sapi itu, ya, untuk memukul sapi itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengambil bagian daripada sapi itu, ya. Diambil, sebagian ahli tafsir mengatakan bagian yang diambil setelah sapi itu dibunuh adalah bagian ekornya. Kemudian bagian ekor itu dipukulkan ke mayit orang kaya tadi, ya. Kemudian hidup. Orang kaya yang mati tadi hidup. Lalu ditanyakan kepadanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku adalah anak saudaraku. Karena aku tidak punya anak, dia sangat menginginkan harta warisanku. Karena memang dia juga akan menjadi ahli waris. Dia sangat menginginkan itu sebelum waktunya. Maka dia, ya, membunuh aku karena dia menginginkan warisan daripadaku. Setelah itu dia mati kembali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah singkat tadi, ya, kisah sebab penamaan surat Al-Baqarah adalah, yang pertama, jangan menyulitkan sesuatu yang dimudahkan oleh syariat. Allah sudah singgung ini juga di dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian diperintahkan sesuatu, intu badalakum tasukum. Kalau diperintahkan sesuatu, ya dah kerjakan. Jangan menyulitkan, ya. Kalau seandainya kalian menyulitkan diri, maka kalian akan menjadi sulit, ya. Sedangkan syariat ini dibangun di atas kemudahan, ringan dan mudah untuk kita kerjakan. Dan faedah yang kedua juga adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu menghidupkan, ya, dan mematikan, ya, manusia, mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.